Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Sebelumnya, kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik, bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Ayo mencoba. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelumnya, kamu harus mendiskusikan dengan temanmu cara bermainnya. Permainan engklek. Jumlah pemain 2-5 orang. Peralatan gacok atau pecahan genting, kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain. Lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gacok sebelum bermain. Lemparkan gacok ke salah satu petak. Petak yang ada gacoknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, melompat. 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Jawabannya ada di atasnya, yaitu berjalan, berlari, melompat. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Ini contoh jawaban dari Bu Guru. Iya, karena saya memiliki keterampilan berlari, melompat, dan berjalan. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Kesulitan saya adalah saat melompati sawah milik pemain lain. Yang kedua, apa yang berhasil kamu capai? Saya berhasil mendapatkan beberapa petak sawah dan mendapatkannya ini terbanyak ya. Terus yang ketiga, apa manfaat permainan engklek bagimu? Tadi sudah kita bahas ya. Dapat melatih gerak lokomotor, berlari, berjalan, dan melompat. Jawabannya ada di halaman 146, baris yang ke-6. Ayo menulis. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-menurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumbo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias.
Dengarkan gurumu saat bercerita. Tulislah gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Judulnya Fahombo Batu. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Kita bahas paragraf 1. Gagasan pokok ada di kalimat pertama. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukung paragraf 1 ada di kalimat 2 dan 3. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Kita bahas paragraf 2. Gagasan pokok. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Ini terdapat di kalimat pertama. Gagasan pendukung paragraf 2 ada di kalimat 2 dan kalimat ketiga. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Kita lanjutkan bahas paragraf 3. Gagasan pokoknya, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Gagasan pendukung paragraf 3, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Setelah kamu mengenal tradisi Fahombo Batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Ayo berlatih. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Judulnya, Pemantulan dan Penyerapan Bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan.
Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, geni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kendam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Bersama teman kelompokmu, lakukan beberapa percobaan berikut. 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. 2. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. 3. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. 4. Catat hasilnya dan bandingkan. Botol, ember, gelas, kaleng menghasilkan bunyi suara yang merambat. Bunyi di dalam ruangan mengalami pemantulan berupa gaung atau kerdam. Perbedaan bunyi saat di dalam dan luar ruangan adalah bunyi di dalam ruangan lebih keras daripada di luar ruangan. Ayo renungkan. Sikap apa yang perlu kamu praktikkan dalam permainan engklek? Mengapa? Sikap apa tadi? Sportivitas ya. Jika kalah, menerima dengan lapang dada. Dan jika menang, tidak boleh sombong. Apa saja yang kamu ketahui tentang bunyi? Getaran yang bisa menghasilkan suara. Bagaimana sikapmu setelah belajar tentang kedua hal ini? Tentunya kita merasa senang. Kerjasama dengan orang tua. Praktikkan pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah bersama temanmu. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.